Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sela Oktaviana Aluyuh, NIM 18404981. 1. Akuntansi pagi semester 6. Di sini saya akan menjelaskan tugas etika profesi dengan soal contoh kasus etika bisnis kantor akuntan publik di Indonesia. Contoh kasus etika dalam kantor akuntan publik Indonesia Corporation Watch atau ICW meminta pihak kepolisian mengusut 9 kantor akuntan publik yang berdasarkan laporan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan BPKB. Diduga telah melakukan kolusi dengan pihak bank yang pernah diauditnya antara tahun 1995 sampai 1997. Kolusi dengan Koordinator ICW Teten Mas Duki kepada wartawan di Jakarta Kamis mengungkapkan berdasarkan temuan BPKB, 9 dari 10 KAP yang melakukan audit terhadap sekitar 36 bank bermasalah ternyata tidak melakukan pemeriksaan sesuai dengan standar audit. Hasil audit tersebut ternyata tidak sesuai dengan kenyataannya, sehingga akibatnya mayoritas bank-bank yang diaudit tersebut, termasuk di antara bank-bank yang dibekukan kegiatan usahanya oleh pemerintah sekitar tahun 1999, ke-9 KAP tersebut adalah AI dan R, HT dan M, H dan R, JM dan R, PU dan R, RY dan RYS dan S, SD dan R, dan K, dan RBT dan R. Dengan kata lain, 9 KAP itu telah menyalahi etika profesi. Kemungkinan ada kolusi antara kantor akuntan publik dengan bank yang diperiksa oleh memoles laporannya sehingga memberikan laporan palsu. Ini jelas suatu kejahatan, ujarnya. Karena itu, ICW dalam waktu dekat akan memberikan laporan kepada pihak kepolisian untuk melakukan pengusutan mengenai adanya tindak kriminal yang dilakukan kantor akuntan publik dengan pihak perbankan. ICW menduga hasil laporan KAP itu bukan sekedar human error atau kesalahan dalam penulisan laporan keuangan yang tidak disengaja, tetapi kemungkinan ada berbagai penyimpangan dan pelanggaran yang dicoba ditutupi dengan melakukan rekayasa akuntansi. Teten juga menyayangkan Dirjen Lembaga Keuangan tidak melakukan tindakan administratif meskipun pihak BPKB telah menyampaikan laporannya. Karena itu kemudian ICW mengambil inisiatif untuk mengekspos laporan BPKB ini karena kesalahan ke-9 KAP itu tidak ringan. Kami mencurigai ke-9 KAP itu telah melanggar standar audit yang sehingga menghasilkan laporan yang menyesatkan masyarakat. Misalnya mereka memberi laporan bank tersebut sehat, ternyata waktu singkat bangkrut. Ini merugikan masyarakat. Kita mengharapkan ada tindakan administratif dari Departemen Keuangan, misalnya mencabut izin kantor akuntan publik itu, tegasnya. Menurut Tetan, ICW juga sudah melaporkan tindakan dari ke-9 KAP tersebut kepada Majelis Kehormatan Ikatan Akuntan Indonesia atau IAI, dan sekaligus meminta supaya dilakukan tindakan etis terhadap anggotanya yang melanggar kode etik profesi akuntan. Analisis kasusnya. Dalam kasus tersebut, akuntan yang bersangkutan banyak melanggar kode etik profesi akuntan. Kode etik pertama yang dilanggar yaitu prinsip pertama tentang tanggung jawab profesi. Prinsip ini mengandung makna bahwa akuntan sebagai pemberi jasa profesional memiliki tanggung jawab kepada semua pemakai jasa mereka tersebut, termasuk masyarakat dan juga pemegang saham. Dengan menerbitkan laporan palsu ini, maka akuntan telah menyalahi kepercayaan yang diberikan masyarakat kepada mereka selaku orang yang dianggap dapat dipercaya dalam penyajian laporan keuangan. Kode etik kedua yang dilanggar yaitu kepentingan publik dan objektivitas. Para akuntan dianggap telah menyesatkan publik dengan penyajian laporan keuangan yang direkayasa, dan mereka dianggap tidak objektif dalam menjalankan tugasnya. Dalam hal ini mereka telah bertindak berat sebelah, yaitu mengutamakan kepentingan klien, dan mereka tidak dapat memberikan penilaian yang adil, tidak memihak, serta bebas dari benturan kepentingan pihak lain.
Kode etik Ikatan Akuntan Indonesia terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, prinsip etika, yang kedua, aturan etika, dan yang ketiga, interpretasi aturan etika. Perbedaan antara prinsip etika profesi akuntan dan prinsip etika bisnis adalah prinsip etika memberikan kerangka dasar bagi aturan etika yang mengatur pelaksanaan pemberian jasa profesional oleh anggota. Prinsip etika profesi akuntansi dalam Kode Etik Ikatan Akuntan Indonesia menyatakan melakukan profesi akan tanggung jawabnya terhadap publik pemakai jasa akuntan. Prinsip etika disahkan oleh Kongres dan berlaku bagi seluruh anggota, sedangkan aturan etika disahkan oleh rapat anggota himpunan dan hanya mengikat anggota himpunan yang bersangkutan saja. Interpretasi aturan etika merupakan interpretasi yang dikeluarkan oleh badan yang dibentuk oleh himpunan setelah memperhatikan tanggapan dari anggota dan pihak berkepentingan lainnya sebagai panduan dalam penerapan akuntan etika, tanpa dimaksudkan untuk membatasi lingkup dan penerapannya. Sedangkan etika bisnis memiliki prinsip-prinsip yang dijadikan acuan dalam melaksanakan kegiatan untuk mencapai tujuan bisnis. Demikian penjelasan saya mengenai tugas kali ini, yaitu tugas etika profesi. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih. Wassalam.